Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk mencapai keadaan, dan kami tidak akan dapat mencapai keadaan yang mulia ini jika Allah tidak memberikan petunjuk dan kehendak. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang bersama dalam program ini dicatat oleh Allah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah tema meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, diciptakan ke bumi ini hanya satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadanya. Hadirin pemirsa, anak-anak yang berbahagia, di bulan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, Allah membuka lebar pintu maghfirah. Allah membuka lebar pahala yang berlipat ganda kepada umat yang beriman dan mau melaksanakan ibadah di bulan ini. Maka kesempatan yang berbahagia, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih pahala kemuliaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini segala ibadah akan dilipat gandakan, bahkan 1000 kali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam tema yang saya angkat, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apa ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Ibadah adalah segala sesuatu kegiatan yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua golongan, ada dua kelompok, ada dua jenis ibadah menurut syar'inya. Satu, ibadah mahdhah adalah sebuah ibadah yang telah ditentukan syariatnya, ketentuan-ketentuannya, syarat rukunnya sudah ditentukan dalam ilmu fikih. Apa itu ibadah yang mahdhah? Antara lain, satu, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dengan segala aturan-aturan syarat rukunnya sudah jelas diuraikan dalam kitab fikih. Kita harus mau melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Kemudian contoh lagi puasa Ramadan. Ini juga termasuk ibadah mahdhah. Dalam puasa Ramadan ada syarat yang harus kita ikuti, ada syarat yang harus kita penuhi
agar puasa kita menjadi sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diawali dengan niat pada malam sebelumnya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan lain yang mengikuti dalam kegiatan ibadah puasa itu. Pemirsa yang berbahagia, ibadah mahdhah yang lainnya misalnya zakat, haji, dan segala ibadah yang telah ditentukan menurut ketentuan yang sudah diuraikan dalam kitab fikih. Selanjutnya, golongan yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah. Adalah ibadah yang tidak ditentukan syar'inya dalam sebuah kitab fikih, namun masih termasuk dalam ibadah. Artinya, ibadah itu tidak ditentukan aturan-aturan syarat rukunnya, tapi sudah bernilai amal ibadah. Misalnya, ibadah yang tidak perlu syarat rukun, tetapi kita lakukan dengan baik, misalnya ibadah mencari rezeki. Jika kita niatkan dengan baik dalam mencari rezeki itu, maka mencari rezeki juga termasuk ibadah. Belajar dengan baik, dengan niatan thalabul ilmi, dengan niatan menghilangkan kebodohan, maka itu pun juga termasuk ibadah. Membantu orang tua agar orang tua senang, agar kita dikelompokkan menjadi anak-anak yang takzim kepada ayah ibu, yang taat pada ayah ibu, sehingga ayah ibu orang tua kita senang. Maka yang kita lakukan ini juga termasuk ibadah. Dikelompokkan dalam ibadah ghairu mahdhah. Puasa sunnah, sedekah, berzikir, atau kegiatan-kegiatan lain yang bernilai positif, yang memberikan kemanfaatan kepada kita dan juga kepada orang lain. Inilah beberapa jenis ibadah yang dapat kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini. Mari, apa yang bisa kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meraih kemenangan, kita bisa meraih kesuksesan, mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang saya juga masih melihat anak-anak melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan ibadah karena terpaksa, karena bapak ibu guru, karena takut petugas. Misalnya kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Masih banyak anak yang melakukannya dengan seenaknya. Mereka tidak khusyuk dalam melakukannya. Mereka masih bersendagurau. Mereka masih tidak melaksanakan ketentuan rukun dan syaratnya sholat. Ini sebuah evaluasi anak-anak. Mari, pada kesempatan berikutnya, kita memperbaiki diri. Ketika kita melakukan kegiatan sholat berjamaah di sekolah, mari kita lakukan dengan ikhlas, dengan kesadaran diri bahwa kita akan menghadap, akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita mari kita perbaiki. Mulai dari
pakaian yang kita pakai, jangan sampai pakaian yang kotor, bahkan yang najis. Mulai dari adab kita, perilaku kita, dari awal hingga akhir pelaksanaan sholat, kita coba dengan khusyuk, khudu', dengan penuh keikhlasan dari hati kita. Jangan sampai terjadi lagi ketika berjamaah hanya gontok-gontokan, rame sendiri, tidak khusyuk, semaunya. Mari ke depan jangan sampai ada kegiatan seperti ini. Inilah sebuah evaluasi anak. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita introspeksi, mari kita mencoba meningkatkan ibadah kita. Apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang kurang baik, kita perbaiki. Yang jelek, kita buang jauh-jauh. Yang sudah baik, mari kita tingkatkan kebaikan kita. Semoga anak-anak, dengan kegiatan ibadah yang semakin baik, kita digolongkan menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah, yaitu mereka-mereka yang tergolong orang-orang yang muttaqin. Anak-anak, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai tinggi, yang mempunyai martabat yang paling tinggi di sisi Allah adalah mereka yang memiliki adab perilaku yang takwa atau muttaqin. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, kita dikelompokkan dengan orang-orang yang beruntung. Kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Allahumma amin. Demikianlah pada kesempatan yang berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Marilah pertemuan ini kita akhiri dengan doa penutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.